Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irnawati. Saya dari kelas PJKR 3A. NPM saya 19 10 63 10 7007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum pembelajaran. Yuk kita simak materinya yang berikut ini. Yang pertama ada pengertian evaluasi. Evaluasi berasal dari kata evaluation, bahasa Inggris. Kata tersebut diserap dalam pembendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi evaluasi. Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau harga nilai berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Sussman, sebagaimana yang dikutip oleh Ari Kunto 1996, bahwa memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Menurut Mahrens dan Lehman yang dikutip oleh Ngalim Purwanto 2006, evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Definisi kurikulum menurut Harsono 2005. Kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, track atau jalur pacu. Saat ini, definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Definisi pembelajaran. Menurut Dimyati dan Mujono, definisi pembelajaran adalah suatu aktivitas pendidikan guru secara terprogram melalui desain instruksional agar peserta didik dapat belajar secara aktif dan lebih menekan pada sumber belajar yang disediakan. Baik, kemudian ada pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Konsep evaluasi kurikulum sebagai proses, sebagai pertimbangan tentang nilai, sebagai pertimbangan tentang arti. Tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama, perbaikan program. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Yang ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Selanjutnya ada peran evaluasi. Yang pertama, input penentuan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan kurikulum dan pengembangan kurikulum serta pemegang kebijakan pendidikan. Yang kedua, input bagi pelaksana kurikulum sebagai bahan evaluasi berhasil dan tidaknya proses PBM yang dilaksanakan lembaga, guru, dan kepala sekolah. Kemudian ada konsep evaluasi pembelajaran. Menurut Ralph W. Tyler mendefinisikan evaluasi adalah suatu proses menentukan apakah tujuan telah terrealisasi atau belum. Konsep evaluasi pembelajaran menurut Ralph W. Tyler, proses evaluasi ini merupakan proses yang sangat esensi guna mengetahui apakah tujuan secara nyata telah direalisasikan. Menurut Hilda Tabas 1962, secara prinsipil yang menjadi fokus dari evaluasi ini adalah tingkatan di mana siswa mencapai tujuan. Selanjutnya, konsep evaluasi pembelajaran. Menurut Hasan 1988, adanya konsep dasar pertimbangan judgement yang dapat maka dengan pertimbangan ditentukan nilai, worth atau mean dari sesuatu yang sedang dievaluasi. Selanjutnya, hal yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi pembelajaran diantaranya yaitu orang,
benda, kegiatan, keadaan, atau satu kesatuan tertentu. Yang terakhir ada kriteria penilaian. Istilah penilaian merupakan alih bahasa dari istilah assessment. Anthony J. Nitko dalam Arifin 2012 halaman 7-8 menjelaskan, penilaian adalah suatu proses untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang peserta didik, kurikulum, program, dan kebijakan pendidikan. Dalam hubungannya dengan proses dan hasil belajar, penilaian dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Kriteria penilaian diantaranya dari pemberi penilai, dari luar pemberi penilai.